Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridwan Arafah dari program studi S1 Ilmu Pemerintahan dengan NIM 0507292096 dari Universitas Terbuka UPBJG Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. Pada kali ini saya akan membawakan analisa mengenai identifikasi permasalahan pelayanan publik yang ada di layanan transportasi umum Balikpapan City Trans di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Terdapat beberapa permasalahan sejak kehadiran layanan transportasi yang digagas oleh Kementerian Perhubungan dengan pemerintah Kota Balikpapan ini. Di antaranya yang pertama adalah mengenai keterbatasan rute. Rute-rute yang ada dilayani oleh bis ini masih terbatas di daerah perkotaan ramai dan belum menjangkau ke pinggiran dan daerah-daerah yang padat pemukiman. Yang kedua adalah mengenai penolakan dari angkutan umum konvensional seperti angkot yang merasa terancam untuk mata pencahariannya dan berharap bahwa ada solusi lebih baik untuk menjembatani mereka. Lalu yang terakhir adalah mengenai fasilitas dari bis itu sendiri yang dirasa masih bisa ditingkatkan, juga kualitas dari pelayanan publik yang ada. Nah, dalam mengkaji teori ini saya menggunakan beberapa konsep. Di antaranya yang pertama adalah konsep manajemen pelayanan publik, di mana manajemen pelayanan publik itu sendiri adalah suatu tata kelola untuk mengatur sumber daya yang ada agar bisa optimal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai tuntutan dan aspirasi dan menjalankan fungsi pemerintahan, yaitu fungsi pelayanan, pembangunan, dan juga pemberdayaan masyarakat. Lalu yang berikutnya adalah mengenai prinsip-prinsip pelayanan publik. Di antaranya yang pertama adalah berorientasi kepada masyarakat, yang kedua adalah responsif terhadap tuntutan, yang ketiga dapat diandalkan, yang keempat efektif dan efisien, yang kelima akuntabel, dan yang keenam transparansi, dan yang ketujuh adalah pertanggungjawaban. Nah, untuk menjalankan prinsip-prinsip ini perlu diperhatikan tiga hal. Yang pertama adalah sikap dari para penyelenggara, yang kedua adalah keaktifan mereka untuk berinisiasi dan berinovasi, yang ketiga adalah mengenai bagaimana mereka bisa merespon dengan cepat tuntutan-tuntutan yang ada. Nah, dari semua ini tujuan dari manajemen pelayanan publik ini adalah untuk membuat bagaimana pelayanan yang diberikan kepada masyarakat itu bisa prima dan optimal sesuai dengan tujuan pembangunan di daerah tersebut. Nah, beberapa solusi dan inovasi yang saya tawarkan untuk mengatasi permasalahan di Balikpapan City Trans ialah yang pertama adalah penggunaan artificial intelligence atau kecerdasan buatan AI untuk bisa membantu optimalisasi rute dan juga pemetaan titik-titik kemacetan. Dengan penggunaan opsi ini, maka menggunakan teknologi yang ada, kita bisa memetakan titik mana saja yang merupakan kepadatan dan juga tingkat mobilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga rute-rute bisa diperluas dengan tepat sasaran. Selain itu, bis ini bisa mengetahui lebih dulu daerah-daerah mana saja yang perlu dihindari atau rute-rute alternatif lain yang bisa digunakan agar jadwalnya bisa tetap tepat waktu. Yang kedua adalah mengenai pembangunan halte cerdas. Belum semua titik pemberhentian bis sudah menerapkan halte yang nyaman untuk penggunanya. Selain itu, haltenya masih berupa halte konvensional yang hanya berupa ruang tunggu. Maka saya mengusulkan untuk bisa dibangun halte yang dilengkapi berbagai fasilitas seperti papan informasi digital yang berisi segala macam informasi yang dibutuhkan masyarakat dan juga interaktif untuk menyediakan hal bukan hanya tentang bis tapi juga tentang Kota Balikpapan itu sendiri. Yang kedua mengenai fasilitas tambahan seperti wifi corner, lalu kemudian fasilitas charging untuk handphone dan juga berbagai layanan lainnya. Selain itu juga diberikan tempat duduk dan juga tempat menunggu yang nyaman yang bisa mengakomodir termasuk disabilitas dan juga para warga yang memiliki keterbutuhan atau keterkhususan yang perlu diperhatikan. Lalu yang ketiga adalah mengenai sistem feeder. Ini adalah untuk mengintegrasikan antara angkutan umum seperti angkot, ojek online, ojek pangkalan dengan bis Balikpapan City Trans. Di antaranya nanti daerah-daerah yang tidak bisa dijangkau oleh Balikpapan City Trans bisa dihubungkan langsung oleh aplikasi dengan angkot, dengan ojek online, dengan ojek pangkalan, sehingga ketika warga mau mencapai satu titik, misalnya dari daerah A ke daerah B, tapi kemudian di daerah C ini hanya sampai situ, Balikpapan City Trans bisa beroperasi, maka dari titik C ke titik B langsung dioper ke ojek online atau ke angkutan umum angkot yang ada di Kota Balikpapan. Lalu yang terakhir adalah mengenai aplikasi yang mengumpulkan semua kebutuhan, baik itu transportasi, pembayaran, dan segala macam digital di dalam satu platform yang sama, yang nantinya bisa menyediakan opsi bagi para pengguna untuk bisa membayar dan juga mengakses layanan Balikpapan City Trans ini dengan mudah. Hanya cukup satu aplikasi di satu HP-nya, juga untuk pembayaran di tempat yang sama. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dengan harapan bahwa analisis ini bisa menjadi kontribusi yang baik
dan juga usulan dan saran bagi pemerintah Kota Balikpapan dan penyelenggara layanan publik Balikpapan City Trans. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.